datang di mata kuliah Eksplorasi Ventura Komunikasi. Teman-teman, semua informasi yang akan saya sampaikan di sini sudah saya tuliskan di e-learn. Jadi silakan teman-teman bisa melihat secara langsung pada e-learn kita. Di sana di bagian awal akan ada profil saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, termasuk kontak person yang bisa teman-teman hubungi gitu ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, bisa melalui Line, dan juga melalui email saya. Nomor telepon saya juga sudah tersedia di sana. Dalam mata kuliah ini, secara entrepreneurial, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan innovation model melalui analisis pasar berdasarkan 10 Type of Innovation. Selama mengerjakan proyek Ventura baru ini atau New Venture ini, mahasiswa melakukan fungsi manajerial, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga public exposure, serta menjunjung tinggi moral, ketaatan norma, dan hukum. Dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal, mahasiswa membutuhkan kompetensi pengambilan resiko yang terhitung. Ventura komunikasi yang akan diselenggarakan di mata kuliah ini, oleh karena itu teman-teman tetap akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan komunikasi. Nanti akan saya jelaskan ada beberapa teori yang sudah kalian pelajari sebelumnya, dan di mata kuliah ini teori komunikasi tersebut dapat kita praktekkan secara langsung. Jadi buat teman-teman, buat mahasiswa yang kemarin gitu ya belajar tentang teori komunikasi tertentu, inilah saatnya teman-teman mempraktekkan teori komunikasi tersebut ke dalam project based learning. Untuk metode pembelajarannya, selain project based learning, kita juga mengadopsi entrepreneurial learning. Strategi yang instruksional diberikan menuntut mahasiswa untuk menghasilkan kebaharuan yang diterima oleh masyarakat melalui transformasi pengalaman menjadi sebuah pengetahuan dan skills yang digunakan dalam proses eksplorasi dan eksekusi peluang. Jadi teman-teman akan secara langsung mengeksekusi atau mengeksplorasi bisnisnya, sehingga teman-teman juga bisa mengevaluasi bisnisnya. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana rencana pembelajaran semester kita. Di dalam pembelajaran ini, teman-teman learning outcome-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan innovation model melalui analisis pasar berdasarkan 10 Type of Innovation. Ada 4 subcapaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memaknai hasil analisis pasar sesuai dengan pedoman perilaku konsumen. Oleh karena itu, teman-teman akan belajar tentang analisis pasar dan juga perilaku konsumen. Output dari subcapaian pembelajaran ini adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya market analysis atau analisis pasar berdasarkan perilaku konsumen. Dikerjakan selama week 1 sampai dengan week 3 ya. Dan tidak lupa untuk materialsnya sendiri akan ada team building di sana. Jadi disinilah saatnya teman-teman bisa mengevaluasi anggota kelompok masing-masing bisnis apakah sudah firm atau belum. Untuk assessment indicatorsnya, teman-teman berupa akurasi dan juga validitas dari informasi atau data yang kalian peroleh, kemudian bagaimana Anda memaknai data tersebut untuk Anda melakukan analisis pasar, dan juga akan ada peer assessment di sana, dan tentu saja akan ada presentasi dari hasil analisis pasar Anda. Untuk capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan 10 Type of Innovation dalam memperbaharui model bisnis menjadi inovatif bisnis model sesuai dengan pendekatan ilmu komunikasi tentunya, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sana akan memperbaharui kembali BMC yang sudah teman-teman buat di mata kuliah sebelumnya, Communication Venture Ideation atau ideasi Ventura komunikasi. Nah, di sini teman-teman akan belajar 2 teori yang kita pakai, teori interpersonal communication untuk melakukan team building. Yang pertama adalah teori expectancy violation theory dari Burgun, kemudian ada juga teori tentang uncertainty reduction theory dari Berger. Nah, teman-teman juga akan mempelajari bagaimana struktur organisasi dari sebuah startup bisnis.
yang kemudian nanti teman-teman bisa adopsi menjadi struktur organisasi di bisnis. Untuk selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang 10 type of innovation, kemudian akan belajar tentang marketing mix, dan juga promotion mix, dan tentu saja teman-teman akan mengaplikasikan teori yang sudah kalian kenal, yaitu adalah komunikasi pemasaran atau marketing communication. Pengerjaan assessment yang kedua ini atau AFL2 ini, teman-teman, lama pengerjaannya adalah dalam waktu 5 minggu ya, dari week 4 sampai dengan week ke-8. Yang akan teman-teman hasilkan di sini adalah innovation modelnya. Jadi teman-teman akan membuat sebuah inovasi dari bisnis yang sudah kalian ideasikan kemarin yang akan kalian eksekusi. Untuk assessment indikatornya sendiri, akan ada ketepatan dari penggunaan konsep 10 type of innovation, akan ada cara penyampaian gagasan inovatif modelnya, tentu saja harus berdasarkan hasil analisis pasar di tugas sebelumnya ya, dan juga ketepatan pesan komunikasi yang teman-teman rancang sebagai salah satu pendekatan dari strategi komunikasi pemasaran, gitu ya. Dan tentu saja ada peer assessment. Kita beranjak lagi ke capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu teman-teman mampu menciptakan ventura baru dan menjalankannya sesuai dengan perencanaan dan atau mampu merespon adanya perubahan. Oleh karena itu, teman-teman di sini akan belajar tentang bagaimana menciptakan sebuah standar operasional prosedur gitu ya di dalam bisnis kalian, termasuk dokumen-dokumen yang perlu kalian rancang gitu ya supaya komunikasi yang ada di dalam organisasi bisnis kalian juga sesuai dengan standar manajemen bisnis. Kemudian kalian juga akan belajar tentang konflik manajemen, akan belajar tentang legalitas bisnis, akan belajar juga tentang 4 pilar manajemen yang ada di sana, dan tentu saja kalian belajar tentang negotiation skill. FL3, di sini adalah waktunya kalian mengeksekusi bisnis kalian. Nah, tentu saja nanti di dalam kalian mengeksekusi bisnis kalian, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, nanti akan ada mentoring di sana. Oleh karena itu, assessment indikatornya sendiri akan ada mentoring dan juga attitude di dalam grup kalian seperti apa, kemudian akan ada peer assessment, kemudian ada kelengkapan dari dokumen bisnis yang kalian punya. Yang pertama yaitu adalah legalitas bisnisnya, laporan keuangannya atau financials-nya, kemudian di bagian operasionalnya kalian akan mengumpulkan SOP yang kalian buat untuk bisnis kalian, dan juga tentang strategi marketing communication-nya. Selain itu, kalian juga akan saya nilai terkait dengan ketepatan pengumpulan ya, karena di sini akan berhubungan dengan penugasan yang keempat atau ALP, karena di ALP teman-teman akan melakukan evaluasi bisnis dan juga refleksi. Jadi kalau AFL 3-nya belum selesai atau tidak tepat waktu dalam mengumpulkan, kalian tidak akan bisa mengerjakan ALP kalian. ALP-nya yaitu adalah subcapaian pembelajaran yang keempat, mampu mengevaluasi pelaksanaan bisnis dan melakukan refleksi pribadi. Di sini teman-teman akan melakukan evaluasi eksekusi bisnis yang sudah kalian kerjakan selama pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Mahasiswa melakukan mentoring minimal 3 kali dengan dosen pengampu dan 2 kali dengan dosen lain atau juga dengan praktisi. Itu adalah gambarannya pembelajaran kita selama 16 pertemuan ke depan. Nah, rekan-rekan semua, untuk e-learn memang saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Tapi tenang saja teman-teman, teman-teman tetap bisa mengakses materi pembelajaran dan juga untuk bahasa pengantar pembelajaran kita masih tetap menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sekian penjelasan saya tentang mata kuliah eksplorasi Ventura Komunikasi. Kita berjumpa di kelas ya.